Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai janji saya kemarin menjelaskan cara penggunaan iOS ya, atau kita menggunakan sini smart plug untuk timer dan on off otomatis. Tapi dia basisnya Internet of Things. Nah, bendanya nanti Bapak Ibu bisa akses di marketplace, namanya smart plug. Gini, cara pertama yang bisa dilakukan itu adalah kita scan dulu QR code-nya untuk download aplikasinya, atau nanti bisa langsung cari aja di Google Play Store, namanya Smart Life. Oke, kita coba scan dulu ya, scan QR-nya untuk dapetin aplikasinya. Jadi di sini nanti kita kan setelah scan, kita akan diarahkan ke Play Store. Nanti tinggal diinstal saja. Google Play Store, silahkan diinstal aplikasinya. Dalam proses penginstalan nanti, setelah selesai diinstal, kita butuh akun Google ya, atau biasanya sih di HP Bapak Ibu sudah ada akun Google-nya. Itu bisa langsung kita gunakan untuk daftar atau login ke Smart Life-nya, seperti itu. Ini tampilan awalnya. Tinggal ikutin aja sih, setuju, kemudian nanti masuk. Nah, di sini kita coba daftar. Tuh, nah daftar. Di sini ada gambar Google, bisa pakai akun Google. Oh, sorry, jangan lupa di accept untuk setuju dengan kebijakannya. Set, itu lebih enak, gampang daftar. Nah, di sini saya sudah pernah memasang smart plug, jadi saya sudah punya satu. Nanti kalau kita mau menambahkan, caranya mudah sekali, tinggal di pojok kanan atas bisa ditekan yang tanda plus gitu, add device. Nah, di sini kita diminta untuk menyalakan lokasi, berarti kita harus menyalakan lokasi dulu. Nyalakan lokasinya. Bentar. Nyalakan lokasi. Udah, kemudian nanti dia minta nyalakan Bluetooth juga. Oke, Bluetooth sudah nyala, lokasi nyala. Nah, ini biasanya bisa otomatis menambahkan dengan cara kita menyolokkan si smart plug-nya ke listrik. Atau bisa secara manual. Karena tadi di sini kita pakai yang Bluetooth dan WiFi, berarti nanti kita pilih yang ini ya, yang Bluetooth dan WiFi. Kita pilih ini. Nah, di sini ada keterangan reset perangkat terlebih dahulu dengan cara menekan reset selama 5 detik sampai indikator blink atau berkedip, si indikator ininya sampai berkedip. Kita colokin ke listrik, ditekan sekitar 5 detik sampai indikatornya berkedip. Kemudian kita bisa melanjutkan ke next. Nah, ini kita coba reset dulu si device-nya sekitar 5 detik sampai dia berkedip. Nah, itu udah kelihatan ya, sudah berkedip. Berarti kita bisa melanjutin ke aplikasinya. Setelah tadi kita pastikan dia blink atau berkedip, ini kita bisa tekan next. Kita pastikan apakah berkedipnya lambat atau cepat gitu. Karena dia cepat, kita pilih yang cepat. Oke. Ini dia butuh izin untuk lokasi. Nah, di sini syaratnya harus ada WiFi ya, atau bisa pakai hotspot. Nanti Bapak Ibu bisa pakai pinjam HP temannya dulu untuk membuat hotspot bebas. Nah, kalau misalkan di hotspotnya ada sandi, berarti nanti masukkan sandi. Kalau tidak menggunakan sandi, tidak perlu memasukkan sandi. Tinggal berikutnya lanjutkan. Dengan catatan tadi ya, ada WiFi, kemudian si HP terkoneksi ke WiFi dan juga Bluetooth-nya nyala.
Ini kita tinggal tunggu pairingnya sampai dia terhubung. Oke, sudah terhubung, inisialisasi. Nah, jadi ini sudah terhubung. Nanti ini namanya bisa diganti sesuka Bapak Ibu, misalkan dikasih nama greenhouse 1, greenhouse 2 dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita selesai dan sebentar, oke. Sudah bisa digunakan gitu. Ini bisa digunakan on, off dan lain sebagainya. Ini tampilan depannya seperti ini. Nah, ini kita bisa mengatur schedule, tapi di sini juga kita bisa, sebelum mengatur schedule saya akan menunjukkan di sini kita bisa mengakses kondisi lingkungan berdasarkan lokasi kita ya. Berdasarkan lokasi kita yaitu kayak misalkan suhu, humidity atau RH, kemudian apa nih? Ini ya. Dan ini ada summary-nya dan lain sebagainya. Ini nanti bisa diakses. Tapi ini basisnya itu bukan lokasi, bukan greenhouse Bapak Ibu, tapi adalah titik di mana HP kita berada gitu. Maksudnya si device-nya berada gitu. Jadi dia data-datanya didapat dari Google seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur on off-nya. Nah, ini bisa ditekan on off secara manual. On off secara manual, atau kita juga bisa mengatur jadwal. Kita masuk schedule, kita tambahkan, kemudian diatur. Nah, ini bisa sekali atau setiap hari. Kalau setiap hari berarti harus di checklist semuanya. Setiap hari, kemudian kondisinya apa, on apa off gitu. Sama kayak timer yang kemarin sudah saya jelaskan. Nanti ini tinggal diatur jamnya jam berapa. Misalkan nyala jam 7 pagi. Setiap hari ya, nyala jam 7 pagi, simpan, kemudian misalkan mati jam 7:10, disiram selama 10 menit misalkan. Itu sebentar. Oke, simpan. Berarti di sini settingannya on off satu paket gitu ya, on dan off. Nah, nanti misalkan settingan waktunya banyak, itu bisa digunakan sih, tinggal ditambah saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu untuk mengatur schedule dan on off otomatis, atau bisa juga pakai kayak menghitung waktu mundur gitu, timer, itu juga bisa. Nah, salah satu kelebihan lainnya itu kita bisa mengakses konsumsi daya dari device yang kita pasang atau smart plug yang kita pasang, kemudian kita hubungkan ke pompa atau ke kipas di greenhouse Bapak Ibu gitu ya. Ini seperti ini saya pasang untuk di kamar untuk on off, colokin ke kipas angin. Nah, ini saya sudah menggunakan konsumsi pada bulan Februari sekitar 3,85 kW gitu untuk konsumsi energinya. Nah, ini kenapa manfaatnya apa, nanti mungkin bisa kita gunakan sebagai informasi penggunaan listrik di rumah tanaman atau greenhouse Bapak Ibu, seperti itu. Baik, tadi itu sudah kita jelaskan cara penggunaan dan pengaturan device-nya. Untuk smart plug-nya nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, dengan catatan seperti yang sudah saya sampaikan di pelatihan, bahwa daya dari motor atau pompa atau kipas angin atau exhaust itu maksimal dari yang tercatat di sini gitu. Kayak misalkan sini dia maksimal 16 ampere, berarti 16 ampere kalau kita pakai listrik PLN 220, berarti maksimal amannya sekitar 16 kali 220 gitu. Berapa 16 kali 220?
3.500 watt. 3.500 watt, aman-aman ya dibikin 3.000 lah, dibikin 3.000 aman gitu. Jadi maksimal peralatan yang kita gunakan untuk mengatur on off dan timernya itu adalah 3.500 watt atau 3.000 watt seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.